Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta sahabat lansia lainnya. Kembali lagi bersama saya Adam Suseno, tentunya di channel kesayangan kita yaitu 7 menit menuju tubuh sehat. Bapak, Ibu, dan para sahabat sehat, dan terutama orang tua hebat yang hadir hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya Adam Suseno. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan sebuah perjalanan singkat, perjalanan untuk mencegah stroke. Bukan perjalanan yang berat, nggih. Ini perjalanan dengan langkah-langkah kecil yang bisa kita mulai dari rumah, dari dapur, dari halaman, bahkan dari kursi tempat kita biasa duduk. Saya tahu kata stroke sering membuat kita takut. Banyak dari kita punya teman, tetangga, atau keluarga yang mendadak sulit berbicara, separuh tubuhnya melemah, dan hidup berubah selamanya. Ketakutan-ketakutan itu wajar. Tapi, izinkan saya untuk menyampaikan kabar yang cukup baik. Karena sebagian besar stroke itu bisa dicegah. Iya Bapak Ibu, bisa dicegah. Dan kuncinya ada di tangan kita. Bapak dan Ibu, bayangkan saja, tubuh kita seperti kebun. Bila kita rajin menyiram, memangkas, dan menjaga tanahnya, pohon-pohon akan tumbuh secara kokoh. Begitu pula pembuluh darah dan otak kita. Dengan perawatan sederhana, ia akan tetap kuat melawan badai yang bernama stroke. Saya akan mengajak Bapak Ibu menyimak isi inti pencegahan stroke sebelum terjadi, secara ringkas, jelas, dan mudah dipraktikkan. Bapak Ibu, mari mulai dari tekanan darah. Hipertensi sering tak bergejala, namun bisa merusak dinding-dinding pembuluh darah secara perlahan. Seperti pipa air yang terus-menerus mendapat tekanan tinggi, lama-lama akan bocor atau yang paling parah bisa pecah. Targetnya sederhana, yang aman untuk kebanyakan orang adalah di bawah 130 hingga 80 mmHg. Terutama bila dokter menganjurkan. Tapi ingat, target pribadi bisa berbeda-beda disesuaikan dengan usia dan kondisi masing-masing. Bapak Ibu bisa membuat langkah praktis, seperti ukur tekanan darah di rumah, kurangi garam, hingga patuh terhadap obat bila diresepkan oleh dokter. Jika tensi Bapak Ibu cenderung tinggi, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Yang penting, kita sudah bergerak bersama menuju angka yang lebih baik. 1 hingga 2 poin perbaikan pun sangat berarti bagi tubuh. Yang kedua, terdapat gula darah dan kolesterol. Gula darah tinggi dan kolesterol yang tak terkontrol itu ibarat asap yang menandakan ada api dalam tubuh kita. Api itu adalah peradangan dan kerusakan pembuluh darah. Jika ada diabetes, kendalikan sesuai target dokter. Fokus pada makanan seimbang dan aktivitas rutin. Ingat, hipoglikemia sama berbahayanya, terutama pada usia lanjut. LDL yang tinggi juga mempercepat karat di dinding-dinding pembuluh darah. Dokter sering meresepkan statin untuk menurunkan resiko stroke. Obat ini bekerja seperti tukang bersih-bersih. Ia tak terlihat, tapi hasilnya terasa dalam resiko yang menurun. Yang ketiga, berhenti merokok dan nikotin. Merokok dan paparan nikotin, termasuk vape, meningkatkan resiko stroke dengan berbagai cara. Seperti mengganggu pembuluhan darah, mengentalkan darah, mengubah lemak darah. Kabar baiknya, berhenti merokok segera akan menurunkan resikonya. Saya tahu ini tidak mudah, namun setiap batang yang tidak dihisap adalah kemenangan bagi tubuh kita. Anda bisa meminta dukungan dari keluarga tercinta. Tetapkan tanggal berhenti,
Pertimbangkan soal konseling dan terapi pengganti nikotin apabila diperlukan. Lalu, isi waktu yang tadinya ngopi sambil merokok diganti dengan kebiasaan baru seperti minum air hangat, menulis singkat, berolahraga, atau mengunyah buah potong. Bapak Ibu, paru yang bersih, otak yang jernih itu hadiah untuk diri sendiri, anak dan cucu-cucu kita tersayang. Yang keempat, aktivitas fisik dan pola makan. Olahraga dan pola makan adalah dua sayap yang membuat kita terbang lebih stabil. Tak perlu muluk-muluk. Bapak Ibu bisa beraktivitas seperti menargetkan 150 menit per setiap minggunya. Misalnya, seperti jalan cepat 30 menit, dilakukan dalam 5 hari dalam 1 minggu. Apabila sulit, mulailah dari 10 menit terdahulu. 2-3 kali sehari utamakan. Tambahkan latihan kekuatan 2 kali dalam 1 minggu seperti duduk berdiri dari kursi hingga angkat botol air mineral. Bagi yang punya lutut nyeri, pilihlah aktivitas rendah benturan. Jalan di permukaan rata, bersepeda statis, atau senam duduk, itu adalah solusinya. Yang penting, Bapak dan Ibu bisa bergerak, bukan secara cepat nggih. Yang kelima, detak jantung dan vibrasi atrium. Vibrasi atrium atau biasa disebut FA adalah gangguan irama jantung yang membuat darah menggenang dan membentuk bekuan yang bisa melaju ke otak. Ini akan menimbulkan stroke. Terkadang terasa berdebar, terkadang sama sekali tidak terasa. Apa yang bisa kita lakukan? Bila sering berdebar atau detak jantung tidak teratur, segera periksakan. Mungkin dokter akan menyarankan rekam jantung atau pemantauan ritme. Bila FA terdiagnosis, dokter bisa mempertimbangkan antikoagulan atau obat pengencer darah untuk mencegah bekuan. Ini sangat efektif untuk menurunkan resiko stroke. Namun, penggunaannya harus disesuaikan agar aman terutama pada para lansia. Yang keenam, aspirin harian tidak selalu perlu tentunya. Sering ada pertanyaan, "Dok, apakah saya harus meminum aspirin setiap hari untuk mencegah stroke?" Jawabannya, tidak untuk semua orang. Pada usia 60 ke atas yang belum pernah mengalami penyakit jantung, otak, memulai aspirin harian biasanya tidak dianjurkan, karena resiko pendarahan bisa lebih besar dari manfaatnya. Untuk usia 40 hingga 59 tahun, dengan resiko tertentu, keputusan individual bersama dokter, jadi jangan memulai sendiri tanpa konsultasikan. Yang ketujuh, kenali tanda darurat seperti Be Fast. Walaupun kita fokus mencegah, mengenali tanda stroke tetap penting. Sekarang, mari kita ubah teori menjadi aksi. Saya akan menawarkan rencana 4 minggu yang sangat fleksibel. Silahkan disesuaikan dengan kemampuan Anda dan arahan dokter Anda. Minggu pertama, kenali angka Anda. Bisa dilakukan dengan cara ukur tekanan darah 3 hingga 4 minggu sekali. Jalan kaki 15 hingga 20 menit sehari, kurangi garam secara pelan-pelan, lalu ganti 1 porsi makanan gorengan, diganti dengan tumis ataupun panggang. Bila merokok, tulis tanggal berhenti dan alasan pribadinya. Yang pasti untuk cucu nggih. Yang kedua, rapikan dapur dan langkah. Seperti piring setengah sayur, 1/4 protein, 1/4 lagi karbo utuh, tambahkan jalan yang tadinya 10, 15 hingga 20 menit menjadi 25 hingga 30 menit sehari. Lalu, jangan lupa tambahkan atau selipkan senam kursi 10 menit saja. Minum air putih, kurangi minum manis-manisan.
Mulai latih kekuatan, seperti 2 kali seminggu, duduk berdiri 10 hingga 15 kali per setiap 2 setnya. Minggu ketiga, cek dan konsultasikan. Bawa catatan tensi ke fasilitas kesehatan. Pertimbangkan cek gula maupun lipid. Diskusikan obat dengan dokter, statin bila diperlukan. Lalu, evaluasi antikoagulan jika ada FA. Minggu keempat, mantapkan kebiasaan. Pilih kegiatan yang disukai, seperti berkebun, jalan pagi, senam musik pelan. Tetapkan jadwal tetap seperti contoh Senin, Jumat, jalan pagi, Rabu, Sabtu, latihan kekuatan. Bapak Ibu sekalian, usia adalah anugerah. Rambut memutih adalah tanda pengalaman kita, bukan tanda menyerah kita ya. Stroke bukan takdir yang harus kita terima begitu saja. Dengan langkah-langkah kecil seperti mengukur tensi, berjalan, memasak lebih sehat, berhenti merokok lalu patuhi obat, kita sedang menanam bibit kehidupan yang lebih panjang dan bermakna. Untuk Bapak Ibu lansia yang hebat, Anda berharga, Anda dibutuhkan, dan Anda mampu. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan, bila langkah Anda pelan, itu tetap sebuah langkah progres yang sangat bagus. Dan setiap langkah akan membawa kita menjauh dari resiko stroke. Mari kita jaga otak, pusat cerita, tawa doa, dan kenangan kita dengan sungguh-sungguh. Hari ini, kita mulai dari yang paling mudah, seperti segelas air putih, 10 menit bergerak, dan senyum untuk diri sendiri. Terima kasih telah hadir dan menonton video ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Saya, Adam Suseno, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.